Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 232 Palembang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Pada pagi hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kisah singkat tentang Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang dikenal sebagai raja yang kaya. Cadangan makanannya banyak, bala tentaranya yang banyak, serta istana yang megah dan menara Babel. Dengan kenikmatan itu membuat ia lupa diri dan mengaku sebagai Tuhan. Ia meminta pengakuan kepada rakyatnya. Setiap ada orang yang datang untuk meminta makanan, maka akan ditanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka mereka akan menjawab, "Engkau, wahai rajaku." Raja Namrud lalu memberi mereka makanan. Tibalah suatu ketika Nabi Ibrahim yang datang ke istana Raja Namrud. Pertanyaan yang sama pun kembali dilontarkan, "Siapakah Tuhanmu?" Tetapi Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Mendengar hal itu, Raja Namrud menjawab, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Nabi Ibrahim pun berkata, "Allah dapat menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari barat." Kisah ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 258 yang artinya, "Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kekuasaan." Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," ia menjawab, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, Raja Namrud pun hanya terdiam, menyadari kelemahan dan ketidakmampuannya itu. Karena tidak dapat menjawab, Raja Namrud akhirnya mengusir Nabi Ibrahim. Alhasil, Nabi Ibrahim pulang dengan tangan kosong. Saat akan sampai di rumah, Nabi Ibrahim mendekati sebuah gundukan pasir dan mengisinya dengan kedua kantong. Lalu ia berkata, "Aku akan menyibukkan keluargaku dari mengingatku sehingga aku datang kepada mereka." Ketika sampai di rumah, Nabi Ibrahim pun meletakkan kedua kantong berisikan pasir itu lalu tidur. Maka istrinya Sarah bangkit untuk melihat isi kantong tersebut. Dan ternyata isi dalam kantong tersebut merupakan makanan yang layak dan lezat. Ketika terbangun, Nabi Ibrahim melihat apa yang dimasak keluarganya. Dan ia berkata, "Dari mana kalian semua memperoleh ini?" Maka istrinya menjawab, "Dari orang yang engkau datangi." Maka Nabi Ibrahim pun menyadari bahwa ia telah mendapat nikmat dari Allah. Allah mengirim malaikat kepada raja yang angkuh itu untuk mengajaknya beriman, tetapi ia menolak. Kedua kalinya malaikat menyerunya, tetapi ia tetap menolak, dan ketiga kalinya ia pun tetap menolak. Maka malaikat berkata, "Kumpulkanlah semua pasukanmu, maka aku akan mengumpulkan pasukanku pula." Esoknya saat matahari terbit, Raja Namrud mengumpulkan seluruh bala tentaranya dan pasukan lainnya. Tak lama kemudian Allah mengirimkan pasukan nyamuk yang sangat amat banyak hingga menutupi sinar matahari. Allah memberi penguasaan kepada nyamuk-nyamuk itu sehingga mereka dapat memakan dan menyedot darah pasukan Raja Namrud hingga tersisa tulang belulang. Ada salah satu nyamuk yang masuk ke hidung Raja Namrud dan bercokol di sana selama 400 tahun lamanya sebagai azab. Raja Namrud pun kerap kali kesakitan dan tak sesekali memukuli kepalanya dengan palu. Dan pada akhirnya Raja Namrud pun tewas secara mengenaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.